Shalom teman-teman sekalian, ya kita bertemu lagi di persekutuan online kita pada malam hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan kita, mari kita tenangkan hati kita, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan, Allah kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa, ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang rindu akan kasih-Mu Bapa, akan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk segala yang Kau berikan dalam kehidupan kami Bapa. Bapa, Kau kuduskan kami, Kau sucikan kami Bapa, sehingga kami layak Bapa datang ke hadirat-Mu untuk memuji memuliakan nama Engkau Bapa. Bapa, kami juga rindu Engkau membuka hati dan pikiran kami Bapa, agar kami sungguh-sungguh Bapa mendengarkan firman-Mu dan juga melaksanakannya Bapa dalam kehidupan kami. Bapa, kami serahkan waktu ini hanya di dalam tangan pengasihan-Mu Bapa. Di dalam tangan-Mu kami sudah berdoa syukur. Amin. 1. Ya, kita mengangkat pujian kita yang pertama. Mari masuk gerbangnya. Ya. Pujian ini dengan semangat. Mengatakan mari masuk gerbangnya dengan hati yang bersyukur. Namanya dengan pujian, firman-Nya dengan nyanyian syukur. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur. Halamannya dengan pujian. Katakan penuhi baitnya, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Katakan sebab Tuhan ya, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur. Hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi, sebab Tuhan Dia baik, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita memuji Tuhan dengan lebih semangat lagi. Kita angkat pujian kita yang kedua. Yesus, Kaulah sahabatku. Mari kita katakan bahwa hidup yang kita pilih membuat kita berarti karena Yesus Tuhanlah. Sebab kita buat percaya dan berharap. Hidup yang ku pilih membuatku berarti karena Yesus Tuhan, tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku,
worship kita selanjutnya, Holy Spirit My Best Friend. Ya, kita rindu Roh Kudus selalu menjamah hidup kita, selalu menuntun hidup kita.
Bagaimana di rumah, baik-baik saja? Kiranya Tuhan senantiasa melindungi kaum muda semuanya, para remaja, pemuda Karmel yang ada. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kita semua. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa, terima kasih pada malam hari ini kami boleh memuji Engkau. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan sebagian renungan firman-Mu. Kiranya Tuhan sertai, Tuhan berkati firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita membuka 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 mengatakan, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pria, dia itu perokok berat, saudara. Semoga remaja pemuda kita tidak ada yang merokok, ya. Nah, saudara, pria ini perokok berat, dan untuk menghilangkan kebiasaan merokoknya ini, ada seorang temannya yang berbaik hati meminjamkan buku-buku dan majalah kepada pria ini supaya pria ini berhenti merokok, di mana buku-buku itu berisi akibat fatal daripada merokok, saudara. Setelah dipinjamkan, keesokan harinya teman ini bertanya kepada pria ini, bagaimana hasil dari membaca buku-buku itu? Saudara tahu apa yang dikatakan oleh pria ini? Pria ini mengatakan bahwa aku telah mengambil keputusan. Wah, saudara, temannya ini merasa agak sedikit senang gitu di dalam hatinya, mengambil keputusan. Waduh, jangan-jangan keputusan itu adalah keputusan yang sangat baik. Pria ini mau berhenti merokok. Saudara, pada saat itu teman ini bertanya kepada pria ini, kira-kira apa keputusan kamu? Saudara tahu apa jawaban daripada pria ini? Pria ini lalu mengatakan bahwa keputusan saya adalah, setelah saya membaca banyak buku-buku dan majalah, akhirnya saya mengambil keputusan saya akan berhenti membaca majalah-majalah dan buku-buku itu semua. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, alangkah sayang sekali banyak orang tidak menyadari dan tidak menghargai tubuh mereka, di mana tubuh adalah pemberian daripada Tuhan. Seringkali banyak orang menganggap tubuh mereka itu adalah milik mereka sendiri, sehingga mereka mempergunakannya dengan sembarangan. Saudara yang terkasih, banyak orang tidak menyadari bahwa pada saat dia percaya dan menerima Yesus Kristus di dalam hidupnya, Roh Kudus Allah tinggal di dalam dirinya. Di mana Allah tinggal di dalam atau berada itu disebut bait Allah. Jadi setiap tubuh orang percaya adalah bait Allah. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16, Rasul Paulus telah berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Saudara, dari nas yang kita baca tadi, Rasul Paulus ingin sampaikan kepada jemaat di Korintus dan juga kepada kita semua bahwa tubuh orang percaya adalah bait Allah. Bait Allah adalah di mana Roh Kudus Allah diam dan tinggal di dalam. Oleh karena itu tidak boleh dipergunakan dengan sembarangan. Saudara, dan Rasul Paulus mengingatkan bahwa tubuh kita adalah bait Allah dan dosa kita itu telah lunas dibayar dengan darah yang mahal, dengan darah Tuhan Yesus yang mahal. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, kita perlu memuliakan Allah melalui tubuh kita. Bagaimana kita memuliakan Allah dengan tubuh kita? Saudara, kita perlu menjauhi hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita perlu menjauhi perkataan-perkataan yang tidak Tuhan sukai. Dan apa yang kita lakukan, baik melalui perkataan, pikiran, dan semuanya, apa yang kita lakukan haruslah memuliakan nama Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah setiap kaum muda yang ada
di zaman sekarang ini, di mana banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh kaum muda. Tetapi ingatlah bahwa tubuh kita adalah bait Allah, dan muliakanlah Tuhan senantiasa di dalam kehidupan saudara-saudari sekalian. Saudara, ada satu kisah di mana seorang ahli bedah, dokter ahli bedah, dia melihat ada seorang pelayan Tuhan yang sudah sangat stres sekali. Lalu dia memberikan satu karcis tontonan kepada pelayan Tuhan ini. Lalu pelayan Tuhan ini berkata kepada dokter bedah ini, dia katakan maaf ya, dengan secara halus dia menolak, dia katakan sorry, saya tidak dapat pergi. Oleh karena dia merasa tontonan itu tidak pantas untuk ditonton. Nah saudara, ahli bedah itu heran dan bertanya, kenapa? Lalu pelayan Tuhan itu mengatakan, ya dokter, Anda adalah seorang dokter bedah. Biasanya kalau sebelum Anda membedah seseorang, membedah pasien, apa yang dokter akan lakukan? Pasti dokter akan mencuci tangan terlebih dahulu supaya bersih. Demikian juga saya sebagai pelayan Tuhan. Saya sebagai pelayan Tuhan, sebelum saya melayani jiwa-jiwa yang ada, terlebih dahulu saya juga harus dibersihkan, harus suci, harus bersih. Nah saudara, dari kisah ini juga menjadi satu teguran bagi kita sebagai anak-anak Tuhan, ya. Kita perlu menjaga kesucian kita, kekudusan hidup kita, agar kita berkenan di hati Tuhan. Saudara, banyak sekali orang yang bertanya kepada hamba Tuhan, Pak Pendeta atau Ibu Pendeta, bolehkah kita melakukan ini dan itu? Atau mungkin ada yang mengatakan, bolehkah kita pergi ke karaoke, bolehkah kita ke diskotik? Atau mungkin ada yang mengatakan, bolehkah kita merokok? Saya tidak tahan kalau tidak merokok satu hari. Nah saudara, banyak sekali pergumulan anak muda di zaman sekarang ini. Saudara, hamba Tuhan, kebanyakan hamba Tuhan menjawab mereka dengan demikian. Bukan masalah apakah boleh atau tidak. Masalahnya, apakah semuanya itu bermanfaat bagi saudara atau tidak? Nah saudara, seperti Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23, di mana orang-orang mempeributkan apa yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Nah, tetapi Rasul Paulus memberikan jawaban kepada mereka. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah saudara, tidak semua hal yang kita lihat itu adalah bermanfaat atau berguna bagi kita. Kepada kaum muda yang ada, ingatlah bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Dan ingat bahwa dosa kita telah ditebus oleh Tuhan Yesus dengan darah yang mahal. Oleh karena itu, muliakanlah Allah melalui tubuh kita. Apa yang bisa kita lakukan? Melalui tangan kita, kaki kita, hati pikiran kita. Kita lakukan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin di antara kaum muda yang ada pada saat ini mengatakan, saya tidak sanggup untuk melepaskan kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada. Bagaimana? Saudara, masih ada kesempatan, cepatlah datang ke hadapan Tuhan. Mohon Tuhan mengampuni saudara, mohon Tuhan memulihkan saudara. Akuilah semuanya itu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa kami surga, terima kasih untuk perenungan firman pada malam hari ini. Ingatkanlah kami sekali lagi ya Tuhan, untuk boleh memuliakan Tuhan melalui tubuh kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, kita mau angkat pujian kita. Kiranya pujian ini dapat menjembatani kita untuk memuliakan Yesus Kristus. Karena tubuh kita ini adalah bait Allah. Mari kita rindu memiliki apa yang seperti Bapa miliki dalam hidup kita, baik itu dari hati kita, mata kita maupun tangan dan kaki kita. Mari kita angkat pujian kita, berikan Tuhan.
Kita mau menutup persekutuan online kita pada malam hari ini dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, dilanjutkan dengan Bapa terima kasih. Kita buka suara, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih.